Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang bab 10, tentang asyiknya belajar kisah ayah para nabi. Nah, peta konsepnya kita akan mempelajari tentang biografi Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keteladanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Biografi ini kita akan mempelajari tentang siapa sih Nabi Ibrahim alaihissalam, apa sih mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan setelah kita mempelajari tentang mukjizat dan biografi Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan belajar tentang keteladanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu dari gelar ulul azmi yang dipilih oleh Allah dengan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Nabi ke-6 dari urutan ke-25 para Rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Abul Anbiya yang artinya ayah dari para Nabi. Lalu masa kanak-kanak Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia yang saat itu sedang diutus Raja Namrud yang sedang berkuasa. Raja Namrud itu sangat kejam karena memerintahkan bayi laki-laki yang lahir pada saat itu harus dibunuh karena Raja Namrud khawatir bahwa salah satu dari anak laki-laki itu akan mengalahkannya. Kemudian saat Nabi Ibrahim lahir masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam disembunyikan dari dua orang tuanya di dalam gua. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil itu sudah pintar dan kritis, sudah menanyakan siapa sih Tuhannya. Bahkan orang tuanya kewalahan dengan pertanyaan kritisnya para Nabi Ibrahim. Tapi akhirnya dari kecil Nabi Ibrahim telah menemukan siapa Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Karena dari matahari yang dia tunggukan, dari terbit dan terbenam, ini bukan Tuhanku. Begitupun juga bulan, dilihatnya menghilang, nah ini bukan Tuhanku. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Babilonia yang sekarang menjadi Irak. Beliau berdakwah di sana, dan bahkan di sana ternyata menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar membuat dan menyembah patung untuk para orang di Babilonia. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung berhala yang membuat mereka menyembah, dan agar berpikir bahwa para patung itu adalah makhluk lemah dan mati dan tidak pantas untuk disembah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan satu patung yang besar dan menanggalkan kampak yang dipakai untuk menghancurkan para patung-patung tersebut. Raja Namrud itu curiga bahwa yang menghancurkan berhala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kampak yang ditanggalkan pada patung yang besar itu adalah milik Azar, ayahnya Ibrahim. Azar tidak mungkin menghancurkan, tapi Nabi Ibrahim yang menghancurkan. Raja Namrud sangat marah dan memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak hangus dibakar, dan api itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin, apinya tidak panas. Dan itu semua ada di surat Anbiya ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama dan di rumah ya. Kemudian apa sih setelah itu? Peristiwa mukjizat itu, Raja Namrud kaget, terkejut, dan para pengikutnya pun juga terkejut, terheran-heran bahwa Nabi Ibrahim itu tidak habis dibakar. Dan Allah memberikan azab kepada Raja Namrud dan para pengikutnya, yaitu tentang mengirimkan jutaan nyamuk. Dan akhirnya Raja Namrud meninggal karena salah satu nyamuk itu masuk ke hidung dan masuk ke dalam otaknya Raja Namrud. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa mendapatkan beberapa teladan yang baik. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya sendiri untuk tidak menyembah Allah, tapi Nabi Ibrahim tidak membenci dan berkata kasar kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim merelakan putranya Ismail untuk diuji ketaatannya menjalankan perintah Allah untuk disembelih. Dan ini adalah keteladanan kecinta seorang anak yang solih kepada kedua orang tuanya. Nah, untuk sehari-hari teladan yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ya, kita harus membantu orang yang kesulitan, memberikan bantuan kepada korban bencana, mengambil sampah yang dilihat atau di jalan atau di tempat umum, lalu memberikan tempat duduk kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa mengambil beberapa pembelajaran, yaitu dengan menjaga akhlak terpuji kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus taat kepada Allah dalam beribadah, dalam melakukan hal yang terpuji yang baik kepada orang lain. Lalu kita harus sayang kepada kedua orang tua kita, karena
orang tua kita sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kalau seandainya kita menjadi orang yang sudah sukses, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan sebisa mungkin harus berbicara lemah lembut dan berperilaku terbaik kepada kedua orang tua kita. Cukup sekian untuk pembelajaran bab 10 ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.